Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Herunisa Ramadhani dari kelompok 11 dari perbandingan politik. Di sini aku akan menjelasin bagaimana sih fungsi skema politik dari menurut G. Almond. Teman-teman bisa lihat di sini, aku sudah menyediakan lingkaran di mana di sini udah ada beberapa tahap yang akan aku jelaskan satu persatu yang dengan bahasa lebih mudah. Sini kita akan masuk pertama di ada yang namanya international environment. International environmental adalah lingkungan internasional yang masuk ke dalam negara kita, yaitu Indonesia sendiri. Nah, di sini ada yang namanya domestic, physical, sosial, dan economic environmental. Di sini itu dimana semua kehidupan itu berlangsung, misalnya kayak kita warga Indonesia itu sendiri. Nah, dalam menjalankan sistem politik atau terjalannya sebuah sistem politik itu yang dibutuhkan namanya sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi. Nah, tiga ini apa sih teman-teman? Sosialisasi adalah dimana berjalannya sosialisasi politik di lingkungan masyarakat sekitar, yaitu lingkungan sekitar kita lah teman-teman. Nah, yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen itu kayak yang kedua itu ada rekrutmen, di mana ini ada namanya rekrutmen politik. Itu kayak partisipasi kita dalam apakah kita akan masuk ke dalam dunia politik atau tidak. Kemudian ada komunikasi. Nah, komunikasi ini manfaatnya adalah di mana kita memanfaatkan komunikasi dalam menjalankan sistem politik tersebut. Jadi ketiga fungsi ini itu sangat berpengaruh oleh skema yang ada di sini. Oke, yang pertama kita masuk ke input. Di input itu terdapat dua bagian yang utama. Yang pertama tuh ada artikulasi dalam sebuah isu atau fenomena di mana itu masyarakat yang ada di sini, domestik, fisikal, sosial, dan lingkungan sekitar itu akan masuk ke input jika ada tuntutan dari masyarakat sekitar. Nah, biasanya yang melakukan itu ada political party atau interest group. Kemudian masuk ke agregasi. Di agregasi di mana itu semua tuntutan dan semua tuntutan itu akan dikelompokkan menjadi satu dan satu kepentingan yang lebih utama. Kemudian kita masuk ke rulemaking. Rulemaking itu di mana kebijakan tersebut dibuat. Nah, kebijakan tersebut itu dibuat itu biasa dilakukan oleh yang namanya lembaga legislatif. Setelah lembaga legislatif dan rulemaking itu dilakukan, diproses, itu masuk ke namanya rule application dan rule adjudication. Itu udah masuk di output teman-teman. Nah, rule application itu dimana kebijakan tersebut diaplikasikan. Itu biasanya yang melakukan adalah birokrasi atau bahkan eksekutif dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua itu adalah namanya rule adjudication. Rule adjudication ini yang pasti dan yang terpasti yang melaksanakan adalah yudikatif. Nah, yudikatif tuh udah kita tahu lah, yudikatif di mana itu lembaga peradilan. Jadi bisa dikaitkan di mana kalau kebijakan tersebut yang sudah diaplikasikan tadi itu apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi mereka akan dieksekusinya di adjudikasi di sini, guys. Jadi ya setelah output tersebut itu kembali lagi ke masyarakat lingkungan sekitar, yaitu domestik, fisikal, sosial, dan economic environmental. Nah, jadi dalam skema sistem politiknya Almond ini tuh berputar-putar teman-teman. Jadi kayak ya udah jika ada tuntutan dia akan masuk ke sini, masuk ke input, terus nanti akan diproses lagi oleh pemerintah yang sudah tadi saya sebutkan kayak legis, eksekutif, birokrasi, dan yudikatif. Setelah itu jika udah keluar, kemungkinan juga akan keluar lagi ke international environmental teman-teman. Ya, jadi sekian untuk penjelasannya, semoga gampang dimengerti. Jadi jika ada yang ditanyakan tolong tulis di komentar. Terima kasih. Warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran di negara lain semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu negara yang menjadi tujuan warga negara Indonesia adalah negara Jepang. Banyak diantaranya melalui program Technical Intern Training Program atau disingkat TITP yang awalnya dirancang sebagai program pelatihan keterampilan bagi pekerja dari negara berkembang.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah PMI menghadapi berbagai permasalahan seperti jam kerja berlebihan, kondisi kerja yang tidak layak, serta keterbatasan perlindungan tenaga kerja. Bahkan, di beberapa kasus dalam program TITP dilaporkan memakan korban pekerja migran Indonesia akibat tekanan kerja dan pelanggaran hak pekerja. Karena itu, Indonesia berusaha untuk menegakkan hak-hak perlindungan pekerja migran di negara lain. Salah satunya dengan pembaharuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan dalam sebuah skema fungsional Gabriel Almond? Bagaimana Indonesia akhirnya menghasilkan kebijakan baru? Mari kita sama-sama simak penjelasan dari kami. Halo teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah diajarin tuh mengenai bagian Gabriel Almond. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke dalam studi kasusnya teman-teman. Nah, studi kasusnya apa? Studi kasus pada video kali ini adalah mengenai TITP teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang tahu TITP itu apa sih? TITP itu Technical Intern Training Program teman-teman, yaitu program pelatihan untuk para pekerja-pekerja teman-teman. Nah, TITP ini adalah inisiasi Jepang untuk melatih para pekerja-pekerja dari mancanegara teman-teman. Nah, salah satunya adalah Indonesia teman-teman. Nah, kenapa TITP menjadi studi kasus kita pada hari ini teman-teman? Ya meskipun secara umum kedengarannya TITP ini program yang bagus ya teman-teman, tapi sebenarnya program ini penuh masalah teman-teman. Nah, program masalahnya itu apa? Banyak teman-teman. Ya, jadi para buruh-buruh kita atau para pekerja-pekerja migran kita yang ada di Jepang itu mengalami banyak sekali keluhan teman-teman. Nah, keluhannya itu banyak teman-teman. Ada yang dari jam kerjanya panjang, tidak ada istirahat. Terus ada juga yang tidak diberikan gaji yang layak, tempat tinggal yang layak, dan banyak teman-teman. Nah, karena protes-protes itu teman-teman, teman-teman kan tadi tahu ada artikulasi kepentingan. Nah, ada namanya Human Rights Watch Group teman-teman, atau HRWG. Nah, HRWG ini mendengar semua keluhan-keluhan dari para pekerja migran Indonesia teman-teman. Ya, dan juga HRWG ini aktif dalam menyuarakan, mengadvokasi, dan juga melakukan kampanye-kampanye mengenai betapa buruknya lah program ini teman-teman, program TITP ini. Ya banyak contohnya teman-teman, misalnya kayak paspornya ditahan, jadi teman-teman tidak bisa kembali. Teman-teman kita yang menjadi pekerja migran itu tidak bisa kembali teman-teman, begitu. Nah, siapa lagi teman-teman? Banyak sekali teman-teman. Habis contohnya adalah kayak kekerasan teman-teman. Kekerasan itu juga ada teman-teman. Nah, jadi HRWG ini menyuarakanlah bahwasannya keluhan-keluhan dari pekerja migran. Nah, ya itu kan di bagian agregasi ya teman-teman. Itu ada DPR kita, ya DPR Komisi 9 teman-teman, bagian ketenaga kerjaan. Nah, DPR ini ibaratnya menyatukanlah teman-teman tuntutan-tuntutannya dari berbagai LSM atau mungkin dari para buruh atau imigran teman-teman. Ya, semua keluhan-keluhan, semua ketidakadilan itu semuanya disatuin satu teman-teman untuk menjadi sebuah agenda politik yang akan dibahas di DPR nantinya teman-teman. Nah, teman-teman kan tadi sudah tahu kan mengenai awalannya itu bagaimana. Nah, selanjutnya pasti akan dijelaskan oleh teman saya teman-teman mengenai gimana sih prosesnya itu, prosesnya. Begitu aja sih teman-teman. Siap. Proses rulemaking yang terjadi pada kasus eksploitasi hak asasi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya pada kasus TITP yang kita bawa pada saat ini, yaitu bermula dari banyaknya laporan-laporan pekerja migran Indonesia yang melapor kepada Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia bahwa banyak hak-hak dan kontrak mereka yang dilanggar, yang dimana itu mencakup yang pertama banyaknya pekerja migran Indonesia melaporkan bahwa jam kerja yang mereka dapatkan ini tidak sesuai dengan kontrak yang ada yang awalnya mereka setujui. Dimana banyak dari pekerja migran ini yang melaporkan bahwa jam kerja mereka ini sangat tidak manusiawi. Dan juga yang kedua,
banyaknya yang melaporkan bahwa eh, upah yang mereka dapatkan ini tidak sesuai dengan yang ada di kontrak, yang dimana itu juga biasanya terjadi karena banyaknya pemotongan upah yang secara sepihak, dan juga pemotongan upah ini biasanya karena alasan yang semena-mena atau tidak jelas, dan juga banyaknya perlakuan yang dirasa oleh pekerja imigran ini kurang pantas terhadap mereka. Nah, dari banyaknya aduan-aduan dan juga laporan tersebut, maka Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dari aturan-aturan yang ada di Indonesia untuk melindungi pekerja imigran ini, di mana Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Ketenagakerjaan ini menemukan bahwa hal yang harus dievaluasi adalah regulasi tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan juga tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 2004, yang dimana itu mencakup penempatan dan juga hak perlindungan pekerja imigran Indonesia, yang dimana setelah dievaluasi bahwa kelemahan dari regulasi tersebut adalah kurangnya peran negara terhadap pekerja imigran, yang dimana pada saat itu setelah dibedah, isi dari regulasi tersebut kurang melakukan ketransparanan, dan juga membolehkan pihak swasta untuk mengurus soal imigrasi ini, yang dimana ini dapat menjadi sebuah ibaratnya celah kecurangan bagi pihak-pihak tertentu, yang dimana setelah dievaluasi dan juga akhirnya dinaikkan kepada DPR untuk diproses untuk menghasilkan sebuah solusi, yang dimana itu nantinya akan menjadi undang-undang. Kemudian setelah evaluasi dari undang-undang sebelumnya itu, maka dinaikkan ke DPR, yang dimana proses pemrosesan evaluasi tersebut dibicarakan melalui rapat legislasi nasional, yang dimana itu adalah wadah setelah berbagai macam evaluasi yang telah dilakukan tadi, setelah ditelaah, akhirnya dinaikkan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dengan harapannya menghasilkan sebuah output baru, yaitu sebuah undang-undang, yang dimana output ini diciptakan melalui wadah, yaitu mekanisme proses legislasi nasional, yang dimana itu mencakup pemerintah, contohnya seperti DPR dan juga kementerian-kementerian lain di dalamnya. Setelah melakukan rulemaking, pemerintah Indonesia mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang disahkan pada tanggal 22 November 2017. Tapi kalian semua tahu nggak sih, kalau misalkan undang-undang ini itu sebenarnya undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang belum terlalu kuat untuk menjaga pekerja-pekerja migran kita. Undang-undangnya merupakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Jadinya ketika undang-undang ini diterapkan, Undang-Undang Nomor 18 tadi, ketika sudah diterapkan, pekerja migran mendapatkan hak-haknya yang lebih kuat lagi, seperti perlindungan terkait hak-haknya mereka, keamanannya mereka lebih terjaga, serta mereka lebih sejahtera dengan adanya pembaharuan undang-undang ini. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih terlibat dalam penempatan pekerja-pekerja migran kita. Jadinya pekerja-pekerja migran kita lebih aman ketika bekerja di luar negeri. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini, pekerja migran kita disediakan akses seperti mereka itu lebih aman bahkan dari sebelum mereka berangkat, ketika mereka sedang bekerja di luar negeri, bahkan ketika mereka kembali lagi ke Indonesia. Kita masuk ke bagaimana penerapannya di skema J-Alman. Untuk role application sendiri yang kita tahu sesuai dengan namanya application, yaitu penerapan role-nya.
Untuk Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ini ketika diterapkan, yang menerapkan adalah lembaga-lembaga pemerintah seperti BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu ada kementerian juga loh yang bekerja untuk di bagian rule application ini, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk rule adjudication. Rule adjudication sendiri bekerja ketika ada pekerja. Selanjutnya kita akan masuk ke rule adjudication. Rule adjudication sendiri akan bekerja ketika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran, seperti misalkan terjadi eksploitasi atau hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah tapi tidak terpenuhi. Pekerja migran dapat melakukan pelaporan terhadap lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang tersebut, seperti BP2MI yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dapat kita simpulkan dari berbagai kasus yang terjadi dari Jadi dapat kita simpulkan, walaupun terjadi banyak kasus eksploitasi, tetapi pemerintah Indonesia juga berusaha membuat kebijakan, yaitu kebijakan undang-undang tadi yang sudah saya jelaskan untuk melindungi pekerja-pekerja migran kita. Melindungi dari kasus seperti yang dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, yaitu Technical Intern Training Program. Maaf belibet. Saya rasa berbagai kasus eksploitasi yang telah terjadi, contohnya seperti di Jepang, yaitu pada kasus Technical Intern Training Program. Kasus-kasus tersebutlah yang menyebabkan Indonesia memerlukan adanya pembaharuan terkait undang-undang perlindungan bagi para pekerja migran kita, sehingga diperbaharuilah isi dari undang-undang tersebut yang akhirnya mengeluarkan output berupa Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Dan saya harap dengan adanya undang-undang ini, pekerja migran kita lebih terlindungi dan pemerintah lebih aware terhadap pekerja-pekerja migran kita, dan lebih ada keinginan untuk melindungi mereka yang sedang mencari nafkah di luar dari tanah airnya. Dan semoga pekerja-pekerja migran kita bisa kembali ke tanah air, ke Indonesia ini sendiri dengan selamat dan tanpa ada yang terjadi lagi seperti kasus yang kita bawakan hari ini. Mungkin sekian penjelasan dari studi kasus kita, dan semoga harapannya teman-teman semua memahami skema dari bagian G. Almond sendiri, baik dari penjelasan yang paling pertama terkait yang skema umumnya, maupun ketika sudah diterapkan di studi kasus yang kita bawakan kali ini. Dan menurut kelompok kami, kelompok 11, kasus ini perlu banget untuk dipahami lebih lanjut agar meningkatkan awareness teman-teman sekalian bahwa bekerja di luar negeri itu tidak semudah itu, dan banyak sekali tantangan dan kesulitan, apalagi kalian bekerja di negara orang. Jadi harapannya ketika dengan adanya undang-undang ini, para pekerja migran lebih merasa aman untuk bekerja di luar, dan kita lebih banyak mengeluarkan pekerja-pekerja migran ke luar negeri. Sekian dari kelompok 11. Kelompok 11 pamit. Dadah! Kasih paham bos yang benar. Kasih ke kamu, kasih paham bos yang benar. Kasih paham bos, kasih paham bos, bukan. Jangan ada suara nyapu. Nah, tadi kan udah dijelasin bagian proses dia rulemaking-nya. Setelah melakukan rulemaking, pemerintah Indonesia tentunya harus menerapkan dan menetapkan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut ditetapkan yaitu berupa Undang-Undang nomor 7. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Herwis Ramadhani dari kelompok 11. Nah, di sini aku akan menjelaskan gimana sih itu skema perbandingan dari
Ditebelin pulpennya sih bagus deh. Pakai pulpen yang agak tebal gitu. Ya, kelihatan banget.